Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tugas proyek warga negara, topik yang saya pilih adalah terbatasnya kegiatan pembelajaran akibat pandemi dalam nilai-nilai Pancasila dengan produk yang saya buat, yaitu berupa video atau podcast. Pada lembar kerja proyek warga negara yang ke-14, ada beberapa yang dibahas di proyek warga negara. Yang pertama yaitu relevansi dengan mata kuliah. Yang kedua, relevansi dengan program studi. Yang ketiga, muatan nilai-nilai Pancasila pada produk. Yang keempat, manfaat yang diperoleh. Yang kelima, kekurangan dan kelebihan produk yang dihasilkan. Dan untuk yang terakhir, saran untuk tugas proyek warga negara. Selanjutnya, saya mewawancarai narasumber. Akan tetapi, pada saat wawancara, hanya saya recording, dan saya hanya foto dengan narasumber. Itu pun tidak semua, karena ada beberapa alasan. Dan narasumber yang saya pilih adalah, yang pertama, sekolah dasar. Yang kedua, sekolah menengah atas. Yang ketiga, orang tua wali murid. Dan yang terakhir adalah guru. Dan pada kesempatan ini, akan saya putar sedikit wawancara dengan salah satu narasumber. Ini dia. Saya mau bertanya, bagaimana sekolah kamu di masa pandemi seperti ini? Saya masuk hanya hari Sabtu. Itu saja, cuma mengumpulkan tugas yang dikasih guru. Cara guru memberikan tugas bagaimana? Pakai WA, diberikan LKS, dan video dikirim di grup WA. Dari hasil wawancara tersebut, informasi yang saya peroleh berupa yang pertama, sulitnya menyampaikan materi kepada murid. Yang kedua, murid tidak dapat menguasai materi secara maksimal. Yang ketiga, orang tua yang harus menjelaskan materi kepada anaknya. Yang keempat, media belajar berupa modul, tugas, dan video animasi dikirim lewat WA dan Classroom. Yang kelima, 1 minggu masuk hanya 1 kali untuk mengumpulkan tugas. Relevansi topik dengan mata kuliah Pancasila, meningkatkan dan memperbaiki pembelajaran yang sedikit terhambat untuk kembali maju dengan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, relevansi topik dengan bidang studi. Keterkaitannya permasalahan kegiatan pembelajaran sekolah dasar dengan PGSD. Motivasi belajar untuk sekolah dasar. Relevansinya adalah membangun kegiatan pembelajaran pada sekolah dasar dan motivasi untuk peserta didik, agar di masa pandemi seperti ini tetap semangat untuk belajar. Selanjutnya ada muatan nilai-nilai Pancasila pada produk. Virus corona memberikan dampak serius di sektor pendidikan. Adanya pandemi membuat model dan pola pembelajaran berubah menjadi daring atau online. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyiasati kebijakan penyelenggaraan pendidikan di masa pandemi dengan sistem pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Pembangunan karakter yang bersandar pada ideologi Pancasila, upaya ini merupakan implementasi dari program penguatan pendidikan karakter. Dengan membangun karakter pelajar melalui nilai-nilai Pancasila, diharapkan akan tercipta nation and character building yang kuat. Terlebih, saat ini kita menghadapi berbagai tantangan global yang harus disikapi dengan penguatan literasi dan karakter bagi peserta didik agar menjadi SDM unggul demi terciptanya Indonesia maju. Sebagai peserta didik yang baik, kita harus disiplin, tetap belajar walaupun dengan sistem daring, dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat yang diperoleh menambah wawasan, pelajaran, dan informasi mengenai terbentuknya pembelajaran akibat pandemi dalam nilai-nilai Pancasila yang dapat kita ambil untuk kedepannya menjadi lebih baik. Kelebihan dan kekurangan produk yang dihasilkan. Kelebihan, yang pertama, produk yang saya buat menjadi sedikit menarik karena dibuat dengan bentuk video. Yang kedua, kita dapat mengetahui permasalahan yang terjadi di sekitar rumah. Selanjutnya, kekurangan. Yang pertama, minimnya informasi yang diperoleh dari produk ini. Yang kedua, sulitnya wawancara di lingkungan sekitar.
Saran untuk tugas proyek warga negara. Ini sedikit mempersulit mahasiswa karena membutuhkan waktu yang cukup dan biasanya harus berulang kali take untuk menghasilkan yang diinginkan karena pasti ada beberapa hal gangguan. Akan tetapi, dengan ini kita bisa membuat mahasiswa untuk lebih kreatif dan berpikir kritis. Sedikit semangat atau motivasi. Pendidikan adalah paspor untuk masa depan, karena hari esok adalah milik mereka yang mempersiapkannya hari ini. Maka, milikilah tujuan untuk sukses, bukan kesempurnaan. Jangan pernah melepas hakmu untuk melakukan kesalahan, karena dengan begitu, kamu akan kehilangan kemampuan untuk mempelajari hal-hal baru dan melanjutkan hidup. Ingatlah bahwa ketakutan selalu bersembunyi di balik perfeksionisme.